Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor. Kalau perlu celananya harus kotor sampai ke dengkul. Tapi jangan kalau menghadap presiden dikotorin sepatunya. Itu ilmu dulu. Jangan. Yang terbaik dari bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi itu di bidang perumahan juga demikian. Kita cari teknik-teknik terbaik. Dan kita mengundang mitra-mitra terbaik. Saudara-saudara, saya tidak mau banyak janji, tapi kita lihat dalam perkembangan yang akan datang, rencana-rencana kita akan terus. Bagi kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat, menggerakkan ekonomi kita. Ya. Saya kira itu sudah jelas. Kita sudah buktikan dalam hampir 2 tahun ini kita di jalan yang benar. Hasilnya sudah nyata. Krisis dunia bukan krisis yang ringan. Krisis dunia nyata. Perang itu sangat berbahaya dan dahsyat. Untuk itu kita harus kompak. Kita bersyukur dengan semua yang kita punya. Untuk itu kita harus lebih efisien. Kita harus lebih hemat. Kita harus lebih teliti. Kita harus tekan semua kebocoran. Kita harus tekan semua kebocoran. Karena dunia dalam keadaan yang sangat-sangat tidak menentu. Perang di Timur Tengah akan, kita harus siap mental bahwa akan panjang, akan meluas, akan tambah buruk. Kita bersyukur potensi kita sangat besar. Kita akan menghadapi kesulitan, tapi kita banyak jalan keluar. Ya, sumber daya kita sangat besar. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik. Jadi saudara-saudara, hari ini kita bersyukur. Saya ucapkan selamat. Saya ucapkan penghargaan kepada semuanya yang telah bekerja keras. Dan saya yakin arah kita benar, arah kita kuat, kokoh, fundamental kita kuat dan kokoh. Saya senang kalau saya diundang ke daerah-daerah. Hari ini saya rasakan di Batang, berapa saat yang lalu saya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di mana-mana, dari Gorontalo, dari mana-mana saya merasakan hangatnya rakyat. Saudara-saudara, walaupun sekali lagi saya mohon para gubernur, bupati, ya, kalau saya datang tidak perlu untuk dikerahkan rakyat supaya nyambut saya. Sebetulnya, ya, saya senang ketemu rakyat. Kalau memang dia ingin nyambut saya juga saya. Tapi kalau dikerahkan, saya kasihan dia nunggu berjam-jam di panas itu. Saya yang kasihan. Ya, santai-santai aja. Santai-santai aja, ya. Yang penting kita bekerja untuk rakyat, itu yang penting. Saya yakin rakyat tahu pemerintah yang ini sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Kita tidak ada kepentingan lain, ya. Tidak ada kepentingan lain.
Dengan demikian hasil yang kita capai sungguh membanggakan, di tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara. Tadi sudah banyak oleh Pak Ara, sangat detail ya. Benar nggak? Tidak perlu diulang-ulangi. Hari ini saya kira media ya biar diliput semua baik, semua senyum ya. Jaksa Agung Kapolri duduk baik, Kapolda sama Kajari juga rukun, baik, semuanya baik. Dan hari ini nggak ada ucapan-ucapan dari saya yang terlalu Enggak. Bercanda aja, bercanda. Boleh bercanda enggak? Nanti dilarang bercanda kita. Apa ada larangan bercanda? Saya enggak tahu. Boleh? Enggak, presiden kan harus serius. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat kepada Menteri Perumahan dan semua jajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih Pak Ara. Nanti ada rapat khusus ya, Gubernur, semua Bupati saya akan kumpulkan di Jakarta. Saya tidak tahu persisnya kapan. Khusus bicara tentang Indonesia Asri. Ya, asri, aman, sehat, resik dan indah. Ya, karena ini sangat penting. Terus terang aja, kita mau transformasi bangsa, berarti kita perlu banyak industri hilirisasi, banyak pabrik, banyak terobosan, processing. Kita butuh keamanan makan, ketahanan makan, swasembada pangan. Sudah kita capai, harus kita amankan. Dunia penuh ketidakpastian. Kita harus amankan itu. Kita harus amankan energi. Kita harus amankan semua itu. Tapi, kita harus jaga lingkungan hidup kita. Kita harus jaga perubahan cuaca tidak jelas. Pemanasan global artinya kita sebagai manusia harus inisiatif. Kita harus jaga. Berarti sampah harus kita kendalikan. Dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai, saudara-saudara sekalian. Tidak ada lagi gunung sampah. Ini akan kita capai. Tapi selain kebersihan, kita juga perlu hidup dalam alam yang indah estetikanya. Karena ini adalah salah satu upaya daya tarik untuk pariwisata. Pariwisata adalah pencipta lapangan kerja yang sangat besar. Saudara-saudara. Tapi wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok. Dia tidak akan datang ke pantai
penuh plastik dan sampah. Dia tidak mau datang melihat sungai-sungai dan kali-kali yang penuh dengan sampah. Selain tidak sehat untuk kita, tidak bagus untuk harga diri kita. Kita harus bertekad membersihkan semua kota kita, membersihkan semua kali kita, membersihkan semua sungai kita. Gubernur yang hebat, bupati yang hebat, wali kota yang hebat, pangdam yang hebat, kapolda yang hebat, danrem, dandim, kapolres, kapolsek, mereka yang harus tiap hari mencek sungai, mencek kali. Itu baru kau pemimpin yang hebat. Anda punya sarana. Saya tidak minta 5 jam Anda di situ. Minimal tiap hari you periksa. 1 jam sehari you keliling. Jadi pemimpin di depan, pemimpin bersama rakyat. Lihat, kalau ada rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang gak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur gak mau, ya sudah, panggil tim gabungan. Tim gabungan, Kejaksaan sama Polri gabung. Jangan hari ini polisi, besok jaksa. Gak, ini saya serius. Ya, sampah adalah kehormatan bangsa. Tidak boleh bangsa Indonesia jorok. Tidak boleh ada kota di Indonesia yang jorok. Ini tantangan kita semua. Tantangan kita semua. Tapi saya kira kalau tiap ketua RT, tiap ketua RW cerewet, tiap ketua koperasi, tiap ketua masjid, tiap ketua kelompok masyarakat, kalau semua saling ingatkan, dirut-dirut BUMN, anak buahmu ribuan, perintahkan pagi-pagi 1 jam tiap pagi membersihkan lingkungan. ASN di semua Pemda keluar 1 jam atau 2 jam tiap pagi bersihkan. Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti kasih ada ya, Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan ya. Kita bikin lomba kota terbersih. Kota terbersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu nggak kota terjorok? Yang penting kota terbersih. Kita kasih nanti insentif. Ya. Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih 20 miliar. 5 kota yang di bawahnya 10 miliar dan sebagainya. Ya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala. Atau piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar. Pasti uang itu dipakai untuk yang baik. Iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya.
Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah. Bagikan semua itu, ya. Ekskavator, dump truck semua. Kita dukung saudara. Karena ini adalah kampanye nasional yang sangat penting. Saudara-saudara, hilirisasi pangan, ya semua di ujungnya lingkungan kita. Bangsa kita harus bersih. Bangsa kita harus indah. Bangsa kita harus dijaga kelestariannya. Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon. Menteri Pertanian saya minta, ya Menteri Kehutanan, bikin nursery. Saya butuh benih-benih pohon yang bagus untuk semua kota dan kabupaten kita. Saya kira itu tambahan. Jadi perumahan dan pemukiman kan? Pemukiman. Jadi rumah, tapi lingkungannya harus asri, harus bersih, harus indah ya. Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon. Maunya bersih. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor. Kalau perlu celananya harus kotor sampai ke dengkul. Tapi jangan kalau menghadap presiden dikotorin sepatunya. Itu ilmu dulu. Jangan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang stres. Ada yang stres. Baik, saya batasi. Pertanyaan hanya 15 pertanyaan. Nggak ada bertanya. Kali ini benar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.